Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Minggu ini dan minggu yang terakhir di bulan April tahun 2020, yaitu minggu yang keempat. Oleh karenanya pada saat pagi hari ini saya rindu untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Oleh karenanya bila setiap kita yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing bersama keluarga kita masing-masing, supaya mempersiapkan hati kita, supaya firman Tuhan yang pagi ini kita dengar kembali meneguhkan kita, menguatkan kita, terus membangkitkan kita, supaya kita tetap menjadi umat Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema orang percaya yang dirindukan Allah. Orang percaya yang dirindukan Allah. Setiap kita pasti merindukan untuk menjadi orang percaya yang dirindukan oleh Allah. Baik sebagai orang dewasa, anak-anak, maupun pemuda, remaja, dan sebagainya. Dari manapun kita begereja, pasti kita merindukan supaya kita menjadi umat Tuhan yang dirindukan oleh Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua hingga pasal yang ketiga ada 7 jemaat yang menggambarkan gereja Tuhan di muka bumi ini. Di antara ketujuh jemaat tersebut diantaranya adalah jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Dari ketujuh jemaat tersebut yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, hanya ada 2 jemaat yang dipuji oleh Allah. Kedua jemaat itu adalah jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna. Mengapa Allah memuji mereka? Khususnya jemaat yang ada di Smyrna, yaitu jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang bertahan dalam penderitaan. Wahyu pasal 2 pasal yang kedua ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Kemudian jemaat di Philadelphia dipuji oleh Allah karena apa? Karena mereka hidup menurut firman-Ku, kata Tuhan. Yang kedua, karena mereka tidak menyangkal nama-Ku. Yang ketiga, karena mereka bertekun untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan selanjutnya bagi kita, lalu orang percaya yang seperti apakah yang dirindukan oleh Allah? Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal ke-10 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-28. Judul berikutnya orang Samaria yang murah hati. Ayat ke-25 berkata demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat ke-28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau
akan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, bertalian dengan tema kita, yaitu orang percaya yang dirindukan oleh Allah. Lalu orang percaya yang seperti apakah yang dirindukan oleh Allah? Orang percaya yang dirindukan oleh Allah itu adalah orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Artinya apa? Artinya menjadi orang percaya yang tidak main-main dengan Allah. Artinya orang yang percaya tidak main-main dengan Allah, atau tidak setengah hati di dalam mengasihi Allah, tetapi mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Itulah orang percaya yang dirindukan oleh Allah. Saya rindu di zaman akhir ini, bagi kita semua orang percaya, secara khusus jemaat GBI Gunung Padang Purbalingga, apapun pelayanan kita, biarlah kita menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan tidak tanya kepada kita berapa lama kita mengiring Tuhan. Tuhan tidak tanya dari mana kita bergereja, tetapi yang Tuhan rindukan supaya kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan dan mengiringi Tuhan dan melayani pekerjaannya. Sebab itulah yang dirindukan oleh Allah bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, seperti apa yang dikatakan tadi di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-27 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Demikian juga dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-6 dan ke-5. Bunyinya sama, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Contoh firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Di situ Tuhan menegur salah satu jemaat Tuhan, yaitu jemaat Efesus. Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula terhadap Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Pagi hari ini sudah dikasih Tuhan, mengapa kita harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Allah? Ada 4 alasan bagi kita semua yang harus kita ketahui pada pagi hari ini, bertalian dengan tema kita. Biarlah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena Allah merindukan jemaat yang demikian. Mari kita lihat satu persatu, mengapa kita harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang pertama, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Buktinya, ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib di bukit Golgota, agar kita umat manusia yang berdosa tetapi percaya kepada Dia, maka kita boleh mendapatkan pengampunan dosa, dan kita boleh dibenarkan, dan kita juga diselamatkan. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya
tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku kekasih dalam Tuhan, sudah jelas dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 bahwa Allah menyatakan kasih-Nya bagi kita, yaitu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita, membenarkan kita, dan menyelamatkan kita. Oleh karenanya sebagai jemaat Tuhan, sepatutnya lah kita harus berjuang untuk menjadi jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Lalu untuk yang kedua, saudaraku kasih Tuhan, mengapa kita sebagai orang percaya harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah? Yang kedua, karena Allah berjanji untuk selalu menopang dan melindungi kehidupan kita. Kita harus sadari dan kita harus akui bahwa kita perlu penopangan dan perlindungan daripada Allah dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam aspek kehidupan kita yang lainnya. Kita membutuhkan penopangan dan perlindungan daripada Allah. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita perlu ditopang dan dilindungi oleh Allah di dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya, secara khusus seluruh sidang jemaat GBI Gunung Padang Purbalingga di tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya, saudara kasih Tuhan, apapun status sosial kita, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita punya, kita tidak bisa mengandalkan orang lain, tetapi kita perlu mengandalkan Tuhan. Karenanya hidup saudara saya perlu ditopang dan dilindungi oleh Allah. Mengapa kita perlu untuk ditopang dan dilindungi oleh Allah dalam kehidupan kita? Ada 3 alasannya. Yang pertama, agar kita tidak jatuh sampai tergeletak. Yang kedua, agar hidup kita tetap tenang. Yang ketiga, agar kita terhindar dari segala serangan tipu muslihat iblis. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang memegang tangan setiap kita. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat ke-6 berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, mengapa kita harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan? Yang kedua, karena Allah berjanji untuk selalu menopang dan melindungi kita. Supaya kita sentiasa hidup dalam penopangan Allah dan pelindungan Allah. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan. Bagi kita yang sudah ambil bagian pelayanan, ini zaman akhir yang kita tahu waktunya sudah singkat. Tuhan mau, mari kita melayani dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa yang kita perbuat, nama Tuhan dipermuliakan, dan apa yang kita kerjakan memberkati banyak orang. Selanjutnya, saudara kasih Tuhan, yang ketiga, mengapa kita harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yang ketiga, karena Allah berjanji untuk selalu memelihara di dalam kehidupan kita. Makanya ia berkata, jangan kamu khawatir, karena aku tahu kamu membutuhkan semuanya itu, yaitu makanan, minuman, dan pakaian, dan lain-lainnya. Artinya Allah bertanggung jawab
untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 hingga ayat ke-33 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, dengan jelas firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-3. Dia berkata, jangan khawatir, aku tahu kamu membutuhkan entah itu makanan, minuman, maupun pakaian dan kebutuhan yang lainnya. Tetapi ketika engkau percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan berjanji untuk selalu memelihara kehidupan kita. Ada suatu kesaksian seorang hamba Tuhan melayani di sebuah desa yang terpencil. Suatu ketika dia kedatangan seorang tamu dari sebuah kota yang cukup besar. Tamu itu datang memang sengaja untuk mencari hamba Tuhan ini. Ketika orang ini datang ke rumah hamba Tuhan ini, lalu dia bertanya, apakah betul ini rumah hamba Tuhan ini bernama ini? Saya tidak sebutkan namanya. Lalu orang itu menjawab, betul ini rumah saya. Ketika orang itu mendengar jawaban hamba Tuhan itu, lalu orang ini yang tamu datang tadi berkata, Pak, saya datang ke sini karena Tuhan yang suruh aku datang ke tempat Bapak untuk menyerahkan sesuatu kepada Bapak dan keluarga di tempat pelayanan Bapak. Lalu hamba Tuhan ini bertanya, ini apa? Lalu tamu yang datang ini bilang, ini Tuhan yang suruh, saya minta Bapak dapat menerimanya dengan sukacita. Singkat cerita, hamba Tuhan ini lalu menerima sesuatu dari tamunya tadi. Setelah dia terima, dia mengucapkan terima kasih, lalu tamunya bilang begini, Pak, saya tidak perlu lama-lama dan saya akan pulang ke tempat saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika tamunya itu pergi, lalu hamba Tuhan ini berdoa bersama keluarga, lalu dia bukalah barang itu, ternyata isinya adalah uang yang jumlahnya cukup besar. Ternyata uang itu sesuai dengan permintaan hamba Tuhan. Untuk apa? Memperbaiki beberapa bagian gereja yang mengalami kerusakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal ini terjadi membuktikan bahwa apa? Bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan setiap hambanya, umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu pun yang saya alami hari-hari ini. Karenanya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak. Terima kasih yang tak terhingga bagi seluruh jemaat Tuhan, khususnya GB Gunung Padang, Purbalingga, yang sedemikian rupa memperhatikan saya dan keluarga saya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, pada waktu saya ada di ruangan ini pun, di ruang isolasi ini, kebutuhan yang begitu Tuhan persiapkan melalui jemaat Tuhan. Bahkan kebutuhannya di rumah pun dipenuhi oleh karenanya. Terima kasih kepada jemaat Tuhan GB Gunung Padang Purbalingga yang semikian rupa mendoakan kami, mengingatkan kami, mendorong kami, bahkan mencukupkan dan memberkati kami. Saya tidak dapat sebut satu persatu dan saya tidak dapat sebut barangnya satu persatu. Tetapi saya tahu semuanya terjadi sebagai bukti bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau saya mengalami hamba Tuhan yang dari sebuah desa tadi juga malang kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu pun pasti hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.
Saudara pun kasih Tuhan, berikan salam buat keluargamu yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama engkau pada saat pagi hari ini. Bilang begini, hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik hari ini dan seterusnya, hidup kita pasti dipelihara Tuhan. Sekalipun kondisi kita, bangsa kita seperti ini, percayalah, ekonomi kelihatannya sulit. Bahkan virus COVID-19 masih kita melihat di mana-mana. Tapi percayalah, Tuhan akan memelihara kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari, dimanapun engkau mendengarkannya, baik itu lewat Facebook, baik itu lewat Instagram, bahkan lewat ibadah secara online, pada pagi hari ini, saya percaya jemaat GB Gunung Padang pasti hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan pasti dinyatakan. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yang keempat, karena Allah berjanji untuk selalu menyertai dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Lalu apa tujuannya Allah menyertai dalam kehidupan kita sebagai umatnya? Tujuannya adalah yang pertama, supaya kita berani untuk bersaksi tentang Kristus bagi dunia ini. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Di situ Tuhan Yesus merintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Dan setiap orang yang percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka dan ketahuilah aku menyertai engkau. Saudara pun kasih Tuhan, yang kedua supaya kita tidak menjadi takut. Lalu yang ketiga, supaya kita selalu bersama dengan Tuhan serta berjalan di dalam kebenarannya. Yesaya 41 ayat ke-13 berkata demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menopang engkau. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang dan terus berjuang agar kita menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi jemaat Tuhan yang dirindukan oleh Allah. Jemaat Tuhan yang dirindukan oleh Allah adalah jemaat Tuhan atau orang percaya yang menjadi gereja Tuhan atau orang percaya yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak setengah hati, tetapi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika engkau menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh, saya percaya maka engkau hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam penopangan dan pelindungan Tuhan, dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup selalu disertai oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini di minggu terakhir di bulan April tahun 2020. Biarlah menjadi berkat bagi kita sekalian, secara khusus berjemaat GBI Gunung Padang Purbalingga. Tetap semangat dan tetap percaya bahwa kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Angkat tangan setiap kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang mendengar pesan firman Tuhan ini di rumah kita masing-masing, biarlah engkau bergandengan tangan supaya kasih Tuhan yang melawat engkau. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berterima kasih dan bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap bisa bersama-sama beribadah untuk mendengarkan firman-Mu, sekalipun sampai minggu keempat ini, bulan April ini, kami tetap bisa melakukan ibadah secara online. Tetapi bila ini tidak mengurangi semangat kami untuk mengasihi Engkau, untuk tetap terus setia mengingat Engkau Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi memberkati kami semuanya. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit boleh malam mujizat kesembuhan, bahkannya kekurangan dicukupkan, yang hari-hari menghadapi peperangan rohani diberikan kemenangan. Oleh karena Tuhan, biarlah kami jadi umat Tuhan yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kami jadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kami jadi umat Tuhan yang dirindukan oleh Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan dalam kesempatan
Yang berbahagia ini juga kami mau berdoa setiap pekerjaan dan jemaat Tuhan, apapun mereka kerjakan Engkau buat berhasil, apa menjadi kebutuhan mereka dicukupkan, dan berkati pemerintah bangsa kami supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik untuk dapat membawa ya Tuhan, mengatasi setiap persoalan yang ada, baik itu masalah ekonomi, baik masalah keamanan, baik masalah virus COVID-19 ini, supaya cepat berlalu. Gereja Tuhan dimanapun juga berada, supaya tetap menjadi gereja Tuhan yang tetap kuat, tangguh, dan tetap setia mengiringi Tuhan sampai akhir hidupnya, tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku kasih Tuhan, angkat tangan kita akan menerima berkat pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan setiap kita, saudaraku kasih Tuhan, engkau bersama keluargamu yang di rumah, biarlah engkau angkat tangan bersama-sama agar berkat Tuhan tercurah atas kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa kudus, Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkati Tuhan kita sepakat berkata, amin.